اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ahad ini bertepatan dengan Khaul Syekh Abu Bakar bin Salim Falujud, sahabat ini seorang wali Allah besar dari cucu Rasulullah SAW yang kebetulan hari ini juga diperingati di Indonesia, tepatnya di Cidodol pada pagi hari ini. Telah datang untuk acara kali ini beberapa ulama dari Hadramut seperti Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri, Habib Musa Al-Kadzim bin Ja'far As-Segaf, ada anak-anak daripada Habib bin Hafiz, ada istri Habib bin Hafiz, semua datang. Dan hari ini juga kebetulan bertepatan dengan wafatnya mertua dari Bapak Kudang, yang hari ini bertepatan dengan khaulnya ulama besar Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga dengan pancaran rahmat ke negeri kita ini, khususnya ke Jakarta ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memudahkan orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting bagi kita dengan keadaan seperti ini, yaitu kita harus punya ilmu. Harus ilmu hidup semua punya, ilmu mati nggak banyak yang punya. Nggak ada ilmu bakal wafat husnul khotimah, nggak ada. Husnul khotimah itu dari hati yang bersih, betul-betul minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, disuruh kita punya ilmu. Kun aliman, kita disuruh jadi orang alim. Apa itu orang alim? Orang yang mengetahui seluk-beluk ilmu. Untuk orang meninggal ini harus punya ilmu. Ada ilmu faraid, waris, ada ilmu bagaimana memandikan jenazah, bagaimana menguburkan jenazah. Ini saja dalam umat itu terjadi banyak perbedaan. Ada yang udah nggak usah diajarin, kubur langsung blok kayak kucing. Ada orang Islam begitu. Islam nih, kalau kita kan ada tata caranya, diazankan, diterima di bawah, dan lain diazan di kuburnya. Ada orang yang nggak percaya, itu apa, nggak usah, nggak ada contoh katanya. Begini, kenapa? Karena iblis ada datang untuk mensamarkan, dibuat samar nih ilmu-ilmu. Kedua, disuruh jadi orang alim, biar hal-hal detail kita mesti tahu. Bagaimana cara memandikan jenazah yang benar, bagaimana mengkafankan jenazah yang benar, harus punya ilmu. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam sabdanya menyuruh kita kun aliman, jadi orang alim. Kalau kita belum jadi orang alim, merasa kita belum alim-alim, orang tuh mau belajar terus. Au muta'alliman, belajar, nggak pakai tua muda, nggak pakai tua apa muda apa udah nggak enak, nggak, belajar terus. Karena ilmu itu harus menempel. Au muta'alliman. Kalau belajar kita udah nggak bisa mata, udah nggak bisa baca, kita mau dengar paling enggak. Au mustami'an, mau dengar dari pendapat orang-orang alim sebelum kita, orang-orang tua kita, orang-orang salehin kita. Au muta'alliman, au mustami'an. Kalau udah tua banget orang, dengar aja dia susah. Diomongin ngobrol pakai 3 kali sampai capek yang ngobrol sama dia. Pak udah makan Pak? Jawaban dia bukan udah, langsung jawabannya apa? Udah nggak dengar. Pak ada makan belum Pak? Kok tangannya begini-gini, baru dia oh makan. Udah kesana udah kurang kuping. Kalau dengar nggak bisa, au mustamian, au muhibban. Dia demen ada orang ngaji, dia demen ada pengajian, dia senang. Yang paling parah, yang terakhir, pada takun hamisan, yang kelima, petaklik celaka. Apa? Ngaji nggak mau, jadi orang alim nggak mau. Dengar nggak mau, demen nggak mau, celaka dia.
fataklik, maka celaka dia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kasih kita nikmat yang hadir pada hari ini, nikmat yang nanti bakal hilang. Udah nggak bisa lagi dengar, Bu. Udah nggak bisa lagi dengar. Kalau sekarang kan enak, kita ngaji gini minimal kedengaran suara orang ngajak ngobrol kita sebelah. Kita ada yang ngaji, dia ikut ngaji juga, pengajian kuping dia tapinya. Dia omongin yang enggak, ya tadi dia omongin lagi di masjid ada. Nikmat ini jangan sampai hilang. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu orang paling cerdas. Muhnya besar, otaknya tuh besar. Daya simpennya luar biasa. Imam Syafi'i kalau belajar sesuatu dia baca, tangan sebelahnya nutup di kitab sebelah sini. Karena bisa langsung hafal, dia melihat doang gitu. Langsung masuk. Saking cerdasnya Imam Syafi'i. Imam Ghazali, orang-orang yang luar biasa cerdasnya. Sehingga untuk baca kitab satu gitu, tangan sebelahnya nutup ke sebelahnya. Begitu dia ngelirik langsung masuk, langsung hafal. Saking daya cerdasnya luar biasa. Satu kali Imam Syafi'i, ya Allah, ngerasa susah hati. Satu pelajaran dia baca berulang-ulang sampai 3 kali belum bisa hafal juga, sampai 4 kali baru bisa hafal. Dia ngeluh kepada gurunya. Gurunya ini Imam Waqi. Alhamdulillah Al-Baqir udah sampai ke makam Imam Syafi'i, dan tahun ini rumah Imam Syafi'i di sini. Sekarang depan ada kuburnya, rumah Imam Waqi sebelah sana. Imam Syafi'i ngeluh kepada Imam Waqi, Imam, saya nggak hafal-hafal nih, sampai sedih dia nggak bisa hafal pelajaran. Imam Waqi, kata Imam Waqi, jangan khawatir, ilmu itu cahaya, nggak bakal turun kepada ahli maksiat. Imam Syafi'i nggak pernah maksiat. Pada satu kali kejadian, Imam Syafi'i lagi jalan di pasar, lagi lewat, ada seorang perempuan terjatuh, kelihatan mata kakinya, ini betisnya sini, mata kakinya kelihatan. Gara-gara ngelihat mata kaki perempuan, hafal Imam Syafi'i hilang, susah hafalin. Padahal nggak sengaja, bukan maksiat, tapi dia ngelihat begitu. Lagi sekarang HP isinya maksiat melulu. Ngaji ke masjid tapi buka HP-nya diperiksa. Gambar yang kagak banyak. Itu menghilangkan berkah hafalan. Nah, ada resep nih, Bu. Pak, ada resep. Yang ngasih Imam Syafi'i ini resep. Kalau kamu pingin cerdas, kata Imam Syafi'i, ada 3 hal. Ada 3 hal yang mesti dimiliki dan dijalankan oleh orang penuntut ilmu. 3 hal. Yang pertama, orang biar cerdas, al-mujalasatul ulama. Duduk bareng ulama. Di pengajian-pengajian, taklim-taklim, itu mujalasatul ulama. Duduk sama ulama. Dekat sama ulama itu ilmu terus banyak. Sehingga dia jadi cerdas. Lama-lama kecerdasannya terasa terus-menerus dan gampang cerdasnya. Mujalasatul ulama, duduk dengan ulama, entah dalam forum resmi atau tidak resmi, dalam majelis atau majelis. Itu membuat kecerdasan, dapat ilmu ketangkap. Al-mujalasatul ulama. Lalu yang kedua, al-mujalasatul sholihin. Duduk sama orang soleh. Duduk sama orang soleh, diamnya aja zikir. Diem nih. Nggak ada diem ngerasain kayak kita diem-dieman ngerasain jam tangannya bagus, nggak ada. Ulama itu, orang soleh itu, bagaimana caranya engkau mendapat ridho Allah yang dicari. Ilmu paling tinggi cari dapat ridho Allah. Mau ilmu apa semua pura-pura, bohong-bohongan. Di dunia bohong-bohongan. Jadi pejabat bohong-bohongan, jadi apa semua bohong-bohongan. Tapi dapat cinta sama Allah, Allah cinta mente, mudah wafatnya, mudah di kuburannya enak, dibangkitinnya enak, di barzahnya enak, di mahsyarnya enak. Itu yang dimiliki oleh orang solehin. Nggak punya cita-cita lain, cita-citanya cita-cita hakiki.
cita-cita yang sungguh-sungguh benar-benar. Minta disayangin Allah benar-benar mintanya, ya Allah. Kalau kita wafat bagaimana nanti? Bekal kita apa? Banyak sedekah kita udah bagiin ke seluruh dunia, belum pernah. Iya, kita bagiin banyak, pasti diperiksa lagi. Ikhlas kagak ngasihnya? Ada rasa sombong nggak? Wah, udah bagiin sekampung. Rasa kibir kita ada, rasa ujub kita ada. Hilang tuh pahala segitu banyaknya. Ngebagiin duit, ngebagiin perbaikan, mesti diperiksa lagi ikhlas apa enggak. Yang ketiga nih Bu, Pak nih, yang ketiga nih, menghindari daripada ucapan yang sia-sia. Orang nggak bakal mengucapin sesuatu yang sia-sia, nggak ada artinya. Bercanda yang sia-sia, ngomong yang sia-sia. Dalam bahasa Arab disebut dengan kalam fadhi. Ngomongnya itu tak bernilai apa-apa. Dihindarin betul. Dari tiga ini Anda miliki, maka kecerdasan akan menempel pada diri Anda. Contoh, kita baca Quran, lagi enak banget rasanya, itu ayat ketangkep di kepala. Tahu gara-gara sesuatu hal tadi kita lakukan, kita baca kok nggak nempel-nempel, ada sesuatu tuh pasti. Gara-gara ngeliat yang enggak biasanya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kuburnya di Kairo di Mesir. Di depan magam beliau itu ada rumah beliau. Sekarang masih ada. Bisa terbayang Imam Syafi'i pada hari itu memperjuang menjadi kekasih Allah, menjadi seorang imam, a'immah daripada mazahib Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menetapkan hukum-hukum. Kalau nggak Imam Syafi'i, ya Allah, berantakan kita hidup nih. Semua hukum-hukum pakai hukum Syafi'i ya banyak. Diatur betul-betul. Oleh karena itu, sebagai bentuk terima kasih kita dengan kita ikutin Imam Syafi'i dan segala hal yang ditetapkan oleh beliau. Contoh hari ini ada yang meninggal dunia. Bagaimana tugas kita sekarang? Kita minimal mendoakan yang meninggal. Mudah-mudahan kalau kita wafat juga kita didoain sama orang lain. Amin. Kita nggak tahu nih. Sekarang kita duduk bareng-bareng gini, tenang-tenang. Besok pagi nggak tahu siapa yang meninggal duluan. Tidak ada yang tahu. Sejago-jagonya orang sampai urusan meninggal dunia nyerah dia udah. Datang malaikat nanti Israel mencabut nyawa kita. Itu aja perkara besar. Kalau dicabut dengan keras, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Dicabut kayak mencabut pongkol bambu di tengah-tengah. Betapa keras dia mencabutnya. Sakitnya kayak apa? Tapi kalau mencabutnya seperti mencabut rambut di antara tepung, subhanallah, dimudahkan kita. Wafat kita husnul khatimah. Amin. Orang-orang salihin, kematian itu kegembiraan bagi mereka. Ditanya, kenapa engkau gembira? Saya mau ketemu Allah. Makin pengen ketemu Allah, makin gembira dia. Sehingga wafatnya mereka itu rata-rata dengan penuh senyum. Sama Allah diperlihatkan tempat-tempat yang indah yang bakal ditempatin nanti. Udah banyak contoh-contoh Allah berikan tentang sakratul maut. Contoh yang paling nyata, contoh ketika para perempuan melihat Nabi Yusuf alaihissalam sedang berjalan. Itu sampai saking ganteng Nabi Yusuf hilang sakitnya. Kepotong tangannya tuh waktu potong buah-buahan, dia Nabi Yusuf nggak berasa. Demikianlah sakratul maut, nggak akan terasa sakit kalau Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan keindahan yang akan ditempati nantinya. Kita tiap hari nih Bapak Ibu sekalian, nggak pernah lupa, saya percaya di sini nggak pernah lupa baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Sungguh-sungguh minta Bu, karena meninggal nggak tahu kapan. Ada yang pengen jadi gubernur, ada yang menjadi presiden, bentaran, dan juga udahan. Tapi kalau wafat pasti jelas, minta nggak diminta wafat, mau nggak mau meninggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meninggal kita dalam keadaan masih punya wudhu,
wafat dalam kondisi masih ibadah sehingga diberikan keindahan. Wafatnya belum penuh indah. Ilmu ini Nabi SAW bersabda juga, ilmu yang diamalin itu, yang enggak diamalin, yang tidak diamalkan itu dosa besar. Al ilmu bila amalin dzambun kabir. Al ilmu ma'al amal nur la nur yahdillahi bi nurihi man yasha. Cahaya di atas cahaya dan diberi petunjuk oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi al ilmu bila amalin dzambun kabir. Al amal bila ilmu dhalalun syadid. Amal yang enggak pakai ilmu kesesatan yang nyata. Contohnya apa? Sekarang banyak nih di dunia sekarang ini ada banyak orang pura-pura sakti lah, orang pura-pura bisa lihat macam-macam yang ghaibiyah lah. Saya nggak nyebut namanya dah, biar nggak kebagian kecatatan malaikat, saya kagak tahu. Gitu sekarang banyak gitu-gituan, dan orang sama hal begitu punya interest besar, pengen tahu ada apa sih ini, kenapa sih ini ada bagus nih begini. Enggak, bukan itu. Kita nggak kagum sama gitu, sama yang gitu-gitu. Kita kagum sama orang yang tawadhu dan saleh, nggak banyak macam-macam. Saya kagum yang begitu. Orangnya tenang, nggak pernah apa-apa, datang ke masjid, tenang ibadah, salat ibadah pulang, tenang. Itu lebih kita kagumin. Kenapa? Nggak nyetel orang, nggak pernah ngomongin jelek orang, nggak pernah. Hidupnya lempeng, bagus. Lebih saya hormatin yang begitu dibanding yang sok sakti. Pakai keris lah bisa keluar api. Jadi negara banyak no. Banyak tidak negara yang beli no. Keris listrik pakai baterai. Orang sekarang demen yang begitu-begitu tuh. Jadi kita nggak kagum memang begitu-gitu. Apa yang dikagumin? Ibadahnya satu orang yang sungguh-sungguh Allah, nggak minta dipuji, tetap istiqomah, itu kita kagum. Itu orang masya Allah, dia nggak macam-macam, tenang, datang masjid, sholat bareng jamaah, dia pulang, tenang aja orang. Tapi sama ibadahnya paling rajin. Orang belum datang dia benerin karpet duluan, dirapihin duluan. Itu bener, nyiapin duluan, nerapin, nggak minta apa-apa, nggak minta pujian, ngerasa panggilan tugas karena Allah. Sekarang susah, zaman dulu, waduh, berebut duluan masuk masjidnya. Itu dulu, ini amalia ulama nih, yang sekarang diperingatin haulnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Amaliahnya beliau satu, dulu belum ada pompa, belum ada mesin timba, kerjaannya ngisi air tempat wudhu tiap hari, nggak pakai disuruh. Syekh Abu Bakar bin Salim jalan ke masjid, ngisi bak masjid, kalau masjid beribadah. Itu amal dia tiap hari cuma gitu dong amalannya dia. Diangkat sama Allah menjadi wali besar, wali Qutubil Aqtab, wali yang pangkatnya tinggi. Kenapa? Berkhidmat kepada orang lain dalam rangka ibadah, itu luar biasa. Bayangin diisiin padasan apa nih, kolam masjid. Kalau sekarang enak pakai keran kan, mesin. Dulu mah enggak, pakai tenaga otot, timbain. Dan pagi-pagi lagi baru bangun tidur, masya Allah pegal-pegal dia pergi. Sementara malamnya hampir setengah begadang. Qiyamul lail dulu, apa dulu, ibadah dulu, diisiin padasan masjid. Kita masing-masing cari dah, apa amalia kita masing-masing, coba pilih dah. Minimal menyenangkan orang lain, membuat orang lain hatinya senang, rahmat Allah turun. Orang jalan segini ngumpul nih, jangan lihat wajahnya lagi suka senang, kepalanya ada mau pecah juga mau urusan. Tenang-tenang duduk, ya Allah ini belum, itu belum ada. Tapi dia wajahnya adem, tenang. Padahal masalahnya banyak banget dah. Iya kelihatan wajahnya, penampilannya, masya Allah, tenang, anteng. Dia nggak tahu apa lagi muter nih, duntar siang banyak. Makanya senangkanlah orang lain. Apalagi sedangkan dalam hal yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalia orang meninggal itu
yang paling ini diperiksa nanti bagaimana hubungan kita sama Allah, bagaimana hubungan kita sama manusia sesamanya. Kalau orang yang disenengin wafat, yang nangis senegeri nangis. Yang repot begitu dia meninggal, orang syukur, alhamdulillah dia meninggal juga, ya Allah, alhamdulillah. Paling celaka tuh orang tuh. Begitu dia meninggal disyukurin, alhamdulillah dia meninggal juga, ya Allah, alhamdulillah. Repot banget kalau dia tuh kan. Makanya menyenangkan hati orang lain itu pahalanya besar. Contoh, Nabi SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi ahika sadaqah. Tersenyum pada wajah saudaramu sedekah. Lagi orangnya ganteng, senyum sama kita nyengir, wah elah. Pulang keingatan terus, disenyumin. Senyumin dengan kalimat indah, assalamualaikum, dengan sepenuh senyuman. Kebayang tuh. Oleh karena itu, punya ilmu yang paling penting adalah ilmu apa? Ilmu mengenal Allah. Kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya menjadi indah dan mudah. Kenapa? Allah Maha Indah. Allah nggak mau kasih kita yang susah sebenarnya. Allah pengen memudahkan semua urusan kita. Ada yang punya cita-cita, ya Allah saya pengen mimpin negeri ini, ya Allah. Dikabulin sama Allah dengan menjadi pahala besar. Jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang rahmatnya besar. Kalau cita-cita pemimpin. Di sini banyak nih, nggak banyak sih, ada beberapa orang yang pengen cita-cita pemimpin. Mudah-mudahan dikabulin Allah Subhanahu wa taala. Niatnya buat kemaslahatan umat. Ada yang, ya Allah saya nggak punya apa-apa ya Allah, saya pengen berbuat untukmu ya Allah, izinkanlah aku sehat walafiat ya Allah, saya pengen bersihin karpet tiap hari. Segitu aja mulia. Bersihin karpet itu buat orang sujud, mulia. Bayangkan menyiapkan tempat sujud kepada Allah itu mulia. Kalau makin jadi pemimpin, disiapin rumah masjidnya yang bagus, disiapin tempatnya yang bagus, rakyat dibikin mudah beribadah. Jadi Habib ulangin lagi nih Bu, kalau pengen cerdas, duduk sama ulama, duduk sama orang soleh, dan meninggalkan perkataan yang sia-sia. 3 nih. Kenapa? Duduk sama orang soleh. Berapa kali tiap hari kita baca Al-Fatihah? Minimal 2 kali 5 minimal. 10 kali minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa yang an'amta alaihim? Nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Kalau nggak duduk sama orang soleh, bagaimana ente mau cerdas? Gimana ente jadi baik? Nggak pernah mau duduk sama orang solehin. Nafsi dia bang buat dia, bang buat itu enggak. Duduk doang dapat rahmat turun. Karena di situ kita suka minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikanlah kami jalan lurus. Yaitu jalan siapa? Jalan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Orang yang kau berikan mereka, yaitu min nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Itu orang soleh. Orang soleh itu mana? Pengamal daripada ilmu, itu orang soleh. Kalau orang alim, semua bisa alim, bisa tahu. Tapi orang soleh mengamalkan kealimannya, itu orang soleh. Disitulah orang-orang yang teori dan praktek bareng, orang soleh ini. Dia ngamalin bagaimana sholatnya dengan benar. Dia ngamalin bagaimana puasa, zakat, hajinya yang benar. Ini orang soleh. Diamalkan. Sekarang pengamal kurang, tapi orang tahu banyak. Banyak orang tahu sekarang. Ilmu tahu, diajak debat mana tahu dia. Imam siapa tahu dia. Sampai imam yang nggak di kitab dia tahu. Di Imam Samuda nggak di kitab nggak ada. Tahu cara ngebom tuh kan. Orang-orang yang ucapan perbuatannya padu karena Allah Ta'ala, itu orang-orang luar biasa. Allah nggak lihat modelnya, nggak lihat ininya. Barangkali dia seorang laki-laki tua yang udah lemah badannya, tapi ibadahnya rajin. Contoh. Sekarang enggak, sekarang manusia titel Ustadz Kiai udah banyak, di mana-mana ada. Sekarang orang yang terhormat banyak sekarang.
Coba hadir dapat pada yang terhormat, bapak semua terhormat semua. Nggak ada yang bilang yang tercela, nggak ada. Pada yang terhormat, bapak ini, bapak itu ada. Tercela nggak ada, terhormat semua. Yang nggak tahu dia koruptor, nggak tahu dia rampok, nggak tahu. Tapi sebutnya yang terhormat. Ingat, mendingan disebut sama Allah dengan panggilan Allah dibanding ucapan manusia. Ucapan Allah itu enak. Almarhum itu artinya Allah sayang. Kemana Indonesia di kebiasaan semua disebut almarhum. Rampok mati almarhum, koruptor mati almarhum. Kagak ada begitu. Almarhum itu orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebutannya rahimahullahu taala. Itu gelar terhormat. Disayang Allah. Apa bukti sayang Allah? Wafatnya mudah. Wafat oleh orang wafat mudah kita semua pasti pengen. Misalnya lagi azan sampai la ilaha illallah dia begini, la ilaha illallah, habis bagus meninggalnya. Lagi azan nih, dis kebiasaan ngejawab azan. Makanya kalau ada azan jawab, kita mah kagak. Terus ini ngobrol. Kayak kalau lagi seru, seru dong ngobrolnya. Pada azan itu panggilan Allah, jawab. Siapa yang biasa jawab azan, insya Allah wafatnya lagi ngejawab azan, insya Allah. Amin. Benar. La ilaha illallah dijawab. La ilaha illallah. Udah habis. Enak gitu sambil menyebut nama Allah. Oleh karena itu di Masjid At-Taqwa ini masjid masya Allah namanya At-Taqwa. Disuruh yang hadir pada takwa semua. Amin. Semua yang hadir harus pada takwa semua, harus pada takwa semua. Amin. Niatin benar-benar ya Allah supaya takwa dong ya Allah gitu. Saya bodoh, nggak apa-apa bodoh. Dia mau belajar. Karena ingat kata Nabi suruh belajar. Semua yang kita lakuin semua akan ada ujungnya. Ujungnya kita wafat husnul. Ini masya Allah manusia umur selama masih sehat badan, nih, pengenannya banyak, pengen ini, pengen itu. Enggak, jadi pengen satu aja dah. Ya Allah minta wafat husnul khotimah aja ya Allah dah. Udah. Di dunia itu aja deh ujungnya dah. Yang lain mah bohong-bohongan doang, ngeberat-beratin akhirat. Punya jabatan bakal berat akhirat. Kalau ente mau ngasain jadi lurah, berapa yang ingin anak buah ente sekampung ada 100.000 orang kan ditanya, ini orang baik apa kagak? Kalau tuh orang kegelengnya 50.000 orang aja dah, nafsi dah, bingung dah timbangannya. Minta wafat husnul khatim. Kita umur sampai segini rata-rata nih, alhamdulillah. Rata-rata di sini mah umurnya 30 tahun rata-rata. 30 tahun semua rata-rata dah. Paling nggak udah lewat 30 tahun rata-rata. Selama 30 tahun itu periksa ke belakang apa yang kita lakuin buat Allah. Apa yang kita lakukan buat Allah. Satu aja kita lakuin, membuat orang senang sama ibadah, itu luar biasa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membukakan banyak persoalan-persoalan fikih dalam Islam sehingga menjadi mudah kita beribadah. Tanpa imam-imam mazhab ini ibadah kita barangkali repot lah. Berbagai pendapat sholat, ada kan macam-macam sholat. Pernah nggak ngeliat orang sholat yang Allahu Akbar tangannya lemes aja ke bawah, nggak diginiin? Ada. Coba pergi haji di Mekah, ada yang begini Allahu Akbar, begini ada. Syiah betul, ada lagi, ada mazhab yang lain juga membolehkan, mazhab Hambali kalau nggak salah begitu juga. Kita Syafi'i dengan terapi dibuat begini, sedekah begini. Mereka lah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat Islam ini mudah ibadahnya. Jadi mudah ibadahnya. Saya pakai pici mesti ditaikin gini, untuk ke bawah begini nggak usah karena ngalingin. Kalau nggak mereka kita nggak tahu nih. Ini pakai pici mesti dibuka jidatnya gini, biar kena jidatnya hidung, biar kena begini, dicium begini. Ada yang sekarang, yang zaman sekarang ada yang karena
Sembahyang mah rajin, cuman nggak pernah mau belajar. Nongki gini, datang dikenain, hidung kagak. Nggak boleh. Kenain semuanya. Rata begini. Bekas sujud kita, asal ada sujud kita, Bu, tandanya di hati kita akan terang benderang. Terang benderang, kita nggak gampang kecewa, gampang marah sama orang. Wajah kita penuh rahmat, penuh senyum. Coba orang wajah yang jarang senyum, wajah siapa? Wajah rentenir. Sekampung utang semua, dapat asam semua. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jamaah Masjid At-Taqwa, insyaallah masuk ke dalam jannahnya Allah, rombongan barang-barang rombongan At-Taqwa insyaallah. Apapun hajatnya semua yang di sini, hajatnya insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia wal akhirah, dimudahkan keinginannya dunia wal akhirah, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, diberikan kebahagiaan di rumahnya, tangganya, sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah menjadi rumah ini, mudah-mudahan di negeri ini akan dapat selalu pancaran cahaya Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan hidayah yang luar biasa di tempat ini. Akan turun menjadi anak yang soleh dan solehah di negeri ini. Akan makmur masjid ini daripada anak cucunya semua. Amin. Soal digampangkan semuanya dalam menghadapi sakratul maut nanti ini, insyaallah. Karena umur kita nggak ada yang tahu, Pak. Ada yang udah tua jompo nggak mati-mati, ada. Ada yang kemarin sehat segar, paginya meninggal, ada. Udah banyak contohnya. Mudah-mudahan sebagai penutup saya mau kasih satu hadiah buat para ibu semuanya. Hadiah ini kalau ibu amalin, sebelum udah pernah di sini, udah pernah saya sampaikan. Tapi penyegaran karena udah banyak lupa lagi, nggak dibaca lagi. Pada tahu sih, cuma nggak kebaca lagi. Saya ngajakin baca, saya sering baca ini, insyaallah wafatnya husnul khatimah. Amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamati wa nafasin adna wa syahu ilmallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adama wa syahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adama wa syahu ilmullah. Ini merupakan salah satu amalia daripada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani di Makkah. Nih, yang baca ini Sayyid Muhammad Maliki sampai hari ini jasadnya tetap utuh. Tiap 6 bulan jasadnya digali di makanan di Ma'la digali masih utuh. Kain kafannya utuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Lamhatin itu ini nih, kedipan mata nih. La ilaha, jadi di kedipan mata kita tuh isinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ngedip mata kan nggak berasa, Bu. Wa nafasin, napas kita. Adama sebanyak wasyahu luasnya ilmu Allah. Ilmu Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasa'ahu illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasa'ahu illallah. Jabalin Ibu, Pak, dibaca, kalau boleh dibaca tiap hari. Diam-diam daripada kita nggak keluar. Kalau kita kan sekarang diam-diam lah, diam-diam nyabut kantong isinya HP buka. Nyari apa nih? Searching lihat. Ada nama nyari Sambo deh, ada nama nyari apa deh, demen. Coy la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adama wasa'ahu ilmullah. Ini zikir tadi itu, wirid tadi ini
Siapa yang baca ini insyaallah wafatnya husnul khatimah. Amin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fi kullam hatin, di setiap kedipan mata. Masya Allah. Wa nafasin, nafas kita seluas ilmunya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap aliran darah kita, nafas kita itu diisi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan oleh-oleh ini pengulangan lagi nih, kalau nggak salah berapa kali di At-Tabwa nih kita bacain, tapi belum terlihat getaran hafal, minimal hafal. Kalau biasa makin hafal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama masyahu ilmullah. Dibaca, ini jangan lupa nggak dibaca. Baca ini insyaallah diamalkan para aulia, para ulama-ulama salihin mengamalkannya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat kedua belah tangan kita, mohon pada sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita wafat, minta wafat husnul khatimah. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, jauhkanlah kami dari bencana, dari sakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah untuk menghadapmu ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah ya man arada syai'an yaqul kun fayakun, nas'aluka ya Allah imanan daiman yakin sadiqan wa nafi'an wa amal mutaqabbal murizqan wa zina halan tayyib mubarakan jami'an ya rabb ya razzaq Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah. Amin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحيم يا ستار يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله من سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, jazakallah khairul jazaa atas tausiah, nasihat, pengingat kepada kami semuanya, doa untuk mertua kami dan juga ilmu-ilmu yang tentunya tadi disampaikan sangat penting untuk bekal kita apa yang sudah kita kumpulkan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subhanakumullah, andai kata ada yang ditanya atau sesuatu yang ditanyakan, saya persilakan kepada. Ya, silakan Pak Bintang. Siapapun dengan istilah gelaran almarhum itu sebuah kebaikan atau dengan niat mendoakan, dengan niat mendoakan itu sebuah kebaikan atau kesalahan gitu. Maaf. Untuk almarhum itu yang pasti istilah daripada Islam tentang bagaimana kasih Allah Subhanahu wa taala dengan dasar pemikiran orang yang meninggal dunia itu orang disayang sama Allah, almarhum, sehingga sebutannya itu Allah yarham. Allah yarham, orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, almarhum. Almarhum atau almarhumah, laki-laki dan perempuan itulah orang-orang yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Cuma menjadi ketelah kebiasaan, mau perampok meninggal almarhum, mau koruptor meninggal almarhum, gitu. Sebenarnya yang disebut dengan almarhum itu mengharapkan semua orang itu nanti pada wafatnya dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah meninggal kita harapkan kasih sayang Allah, karena alam barzah itu alam full kasih sayang Allah, full di situ. Nikmat, nggak ada nikmat lebih dicari-cari lagi, udah full ada nikmat, full nikmat. Di barzah itu yang paling nikmat Nabi SAW berjumpa
sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu paling nikmat. Waktu wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadir sama ente di situ. Itu nikmat besar. Nikmat-nikmat lainnya diberikan tempat yang luas. Karena bukan tanah. Itu masih dunia, yang kubur itu ada peninggalan di dunia, kubur nih 1 kali 2 meter tuh peninggalan di dunia segitu kecil, nggak ada apa-apanya. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala dirubah menjadi tempat yang indah, luas, terang benderang. Itu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada terang benderang, wangi, enak, indah, isi tempat tidur yang indah, sehingga dalam tidurnya dia tidur sampai dengan dibangkitin nanti rasanya tidur setengah hari karena terlalu enak dan terindahnya tempat itu. Di alam barzah itu bukan waktu diperiksa sempit. Nanti didudukin mayatnya di itu, datanglah malaikat Munkar dan Nakir menanya. Di situ akan bangunlah mayat itu terduduk di situ. Dan masih tempatnya sempit, tapi nanti dengan izin Allah dibikin luas dan indah. Magam para salihin itu disebut dengan raudhah min riyadil jannah. Orang-orang saleh, orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kubur itu udah nggak ada magam upaya lagi. Ente nggak bisa upaya mau gedein kubur ente, nggak bisa. Upayanya adalah sekarang kita hidup nih, mohon sama Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan kubur kita, melapangkan kubur kita, dan semoga yang kita doain ini juga buat orang tua kita. Kita berharap, ya Allah, orang tua saya udah meninggal lama, ya Allah, tolong luaskan kuburnya, lapangkan kuburnya. Kalau orang-orang aliran sebelah sana nggak percaya doa anak kepada orang tua, nggak percaya lagi. Karena udah terputus amalnya, udah nggak habis. Yang waladun sholat dimaksud di anak-anak yang sholat adalah generasi berikutnya, bukan anak. Orang nggak punya anak kasihan dong. Suami istri nggak punya anak, yang mau doain dia. Ada adan sana nggak bisa anak kandung, ya kata siapa? Islam ini rahmatan lil alamin. Yang disebut waladun sholat adalah anak dari generasi berikutnya yang soleh, ngedoain. Dia anak dari generasi berikutnya. Ente berbuat baik nih, dikenal Pak Fulan dua orang baik, kita doain Fatihah. Padahal nggak begitu kenal, tapi ini generasi berikutnya, itu generasi berikutnya yang soleh. Ada yang bilang ngirim Fatihah nggak nyampe, kata si Yazid Jawas, kalau nyebutin namanya nggak apa-apa dah. Memang kagak nyampe aja di mana jalannya nggak nyampe. Kita badarin haji orang tua aja masih boleh. Kalau dibilang nggak nyampe itu kata orang itu. Hati-hati sekarang banyak aliran kagak jelas. Kita beribadah ahlu sunnah wal jamaah. Kita jangan berubah dari akidah ini ahlu sunnah wal jamaah. Ini masjid ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang banyak aliran-aliran baru. Yazid Zawas tuh saya tunjuk, saya cepet banget tapi dibilang ini Fatihah nggak nyampe. Dari mana tahu nggak nyampe? Membadalkan haji orang tua saja boleh. Segala amalia haji itu diboleh, membadalkan orang tua dibolehkan dalam fikih kita. Dia nggak nyampe kata dia. Katanya ibadah masing-masing. Saya mau cerita satu nih. Ada satu orang perempuan meninggal dunia, kira-kira udah cukup lama, udah 10 tahun meninggal. Tiba-tiba dia datang ke anaknya dalam mimpi yang luar biasa. Di mimpi adalah anaknya, mimpi anak orang tua itu datang. Orang tua dalam mimpinya itu anaknya ngeliat dia pakai mahkota dan singgasan yang bagus. Dia bilang, ibu, emang ibu amalnya apa ibu? Ini amalnya ibu nih. Kok ibu saya begini banget di alam barzah dimuliain Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jawab tuh ibu? Nah, ibu nggak pernah marah dikata-katain orang. Nah, alhamdulillah, makin ibu dikatain, makin diangkat derajat ibu karena ibu nerimo. Dikatain, wah tuh ibu kagak bener, dintimu nggak marah-marah. Kalau kita kan gampang kesinggung ibu, yang wajahnya tegang kesinggung nih ibu, nggak pernah marah bu, dikatain orang nggak marah, dia terimain. Setiap dikatain orang, derajatnya diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap difitnah orang, diangkat derajat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-gara dia nerima difitnah orang sesuatu yang kagak bener, dibilang dia nggak marah, saya kembalikan sama Allah. Diangkat derajatnya jadi mulia di barzah. Dia nggak beramal apa-apa loh. Saya begitu, mending nggak marah dikatain orang. Kan susah ya. Kita dikatain kita nggak marah, susah.
Untung Pak Haji semua orang baik, makanya jadi DPR, alhamdulillah. Kedua ini kita jadi wali kota dah. Insya Allah dah. Masih ngarepin loh kita punya sahabat wali kota kan girang ya. Mudah-mudahan hajatnya gobul, sehat walafiat, dimudahkan Allah urusan dunia wal akhirat. Yang sakit disembuhkan Allah, yang punya utang cepat dilunasin ya Allah. Mewakili rakyat, mewakili. Kita tahu warganya banyak yang utang, makanya aminnya kencengan, lu wakilin. Mudah-mudahan utangnya cepat lunas, sabar sehat walafiat, punya keluarga tambah maslahat, sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita menambah rukun, mudah-mudahan antara kita, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian. Mohon maaf lahir dan batin. Hari ini bertepatan dengan wafatnya ibunda mertua dari Pak Kudang, bertepatan dengan Haul Syekh Abu Bakar bin Salim. Hari ini menjadi hari yang barokah. Mudah-mudahan ibundanya dapat tempat rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam barzah sana, dimudahkan bagi semua anak yang ditinggalkannya, menjadi wasilah, menjadi semakin rukun dan guyup. Demikianlah, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.